Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah Bapa yang Maha Kasih, dalam diri Yesus Kristus Putramu, Engkau telah menaruh sabda cinta kasih-Mu. Kami mohon, buatlah sabda-Mu itu berkembang subur dalam diri kami, agar kami semakin menyerupai Putramu dalam cinta kasih yang tulus kepada sesama kami. Dan semoga sabda-Mu yang akan kami dengarkan dan renungkan saat ini sungguh memperkaya kami, memperkuat kami untuk dapat menjadi pengikut-Mu yang setia. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Beberapa waktu kemudian berangkatlah Maria dan langsung berjalan ke pegunungan menuju sebuah kota di Yehuda. Di situ ia masuk ke rumah Zakaria dan memberi salam kepada Elisabet. Dan ketika Elisabet mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya, dan Elisabet pun penuh dengan Roh Kudus. Lalu berseru dengan suara nyaring, "Diberkatilah engkau di antara semua perempuan, dan diberkatilah buah rahimmu. Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Sebab sesungguhnya ketika salammu sampai kepada telingaku, anak yang di dalam rahimku melonjak kegirangan. Dan berbahagialah ia yang telah percaya, sebab apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan akan terlaksana." Lalu kata Maria, "Jiwaku memuliakan Tuhan, dan hatiku bergembira karena Allah, Juru Selamatku, sebab ia telah memperhatikan kerendahan hamba-Nya. Sesungguhnya, mulai dari sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia, karena Yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku, dan namanya adalah Kudus. Dan rahmat-Nya turun-temurun atas orang yang takut akan Dia. Ia memperlihatkan kuasa-Nya dengan perbuatan tangan-Nya dan mencerai-beraikan orang-orang yang congkak hatinya. Ia menurunkan orang-orang yang berkuasa dari tahtanya dan meninggikan orang-orang yang rendah. Ia melimpahkan segala yang baik kepada orang yang lapar dan menyuruh orang yang kaya pergi dengan tangan hampa. Ia menolong Israel, hamba-Nya, karena ia mengingat rahmat-Nya, seperti yang dijanjikannya kepada nenek moyang kita, kepada Abraham dan keturunannya untuk selama-lamanya. Dan Maria tinggal kira-kira 3 bulan lamanya bersama dengan Elisabet, lalu pulang kembali ke rumahnya. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, hari ini gereja merayakan Hari Raya Santa Perawan Maria diangkat ke surga. Dalam perjalanan gereja, Konsili Vatikan II menegaskan dogma tentang Maria diangkat ke surga. Berkaitan dengan dogma ini, sejak abad 6, gereja telah merayakan Pesta Maria diangkat ke surga setiap tanggal 15 Agustus. Pada tahun 1950, Paus Pius ke-12 menetapkan keyakinan itu menjadi dogma. Maria Bunda Allah dan tetap perawan yang tak bernoda, sesudah menyelesaikan perjalanan hidupnya di dunia ini, diangkat dengan jiwa dan raganya ke dalam kemuliaan surgawi. Maria sangat berjasa dalam karya penyelamatan. Ia telah bekerja sama dengan Yesus sehingga keselamatan dapat terwujud. Karena itu, Maria menjadi manusia pertama yang menikmati kepenuhan yang diberikan oleh Yesus, yakni kebangkitan badan yang mulia yang sudah dialami sendiri oleh Yesus. Namun, kebangkitan Maria tidak boleh disejajarkan dengan kebangkitan Yesus.
sebab kebangkitan Yesus bermakna penyelamatan dunia. Kebangkitan Maria bukan kebangkitan yang hanya khusus mengenai dirinya, tetapi kebangkitan sebagaimana kebangkitan yang akan dialami oleh manusia-manusia lain waktu penghakiman di akhir zaman nanti. Namun, Maria menerima anugerah khusus, yakni mengalami kebangkitan badan yang mulia mendahului manusia lainnya. Memang, dogma sendiri tidak berbicara tentang dibangkitkannya Maria dari antara orang mati, tetapi memakai istilah diangkat dengan jiwa dan raganya ke dalam kemuliaan surga. Jadi, pengangkatan Maria dengan jiwa dan raganya berarti Maria dengan keseluruhan eksistensi keduniaannya beralih ke dalam eksistensi surgawi. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, Maria adalah hamba Tuhan yang mendengarkan dan melaksanakan sabda Allah. Ia menjadi teladan kerendahan hati dan kemuridan sejati. Maka, keberangkatannya mengunjungi Elisabet bukan sekedar untuk bertemu dan membantunya, tetapi sebagai ketaatan seorang hamba Tuhan pada rencana penyelamatan Allah. Sebab, mengandungnya Elisabet adalah bagian dari rencana penyelamatan Allah. Dalam kunjungan dan pertemuan itu, Maria mengetahui bahwa perkataan malaikat kepadanya tentang kehamilan Elisabet yang mandul itu sungguh benar. Dalam kunjungan itu, bukan saja Maria yang hadir, tetapi juga Yesus yang masih dalam kandungannya. Itu berarti bahwa Yesus pun telah mengunjungi Elisabet, sehingga ketika mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahim Elisabet. Bahasa tubuh ini menjadi gambaran relasi mendatang antara Yohanes Pembaptis dengan Yesus. Saudara, kunjungan Yesus itulah yang membuat Elisabet penuh dengan Roh Kudus dan berseru, "Diberkatilah engkau di antara semua perempuan, dan diberkatilah buah rahimmu." Kata "diberkatilah" mengungkapkan karya Allah yang memberi berkat, sehingga Maria menjadi perempuan yang paling terberkati karena buah rahimnya. Jadi, sumber dan sasaran berkat itu adalah yang dikandungnya, yakni Yesus. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kemuridan dan berkat bagi Maria bukan karena dirinya sendiri, tetapi karena kemurahan Allah. Karena itu, Maria pun mengembalikan berkat itu kepada Allah dengan menghidungkan Magnificat. Ada pujian yang menonjolkan kuasa dan karya Allah dalam dirinya. Magnificat mencerminkan mentalitas orang Anawin yang menyadari dirinya di hadapan sesama dan terutama di hadapan Allah sebagai hamba yang rendah, dina, miskin, dan menggantungkan harapan kepada Allah. Magnificat itu diungkapkan tindakan-tindakan penyelamatan Allah, yakni memperhatikan kerendahan hambanya, melakukan perbuatan-perbuatan besar, melimpahkan rahmat-Nya kepada yang takut kepadanya, memperlihatkan kuasanya dan mencerai-beraikan orang angkuh, menurunkan yang berkuasa dan mengangkat yang rendah, dan mengusir orang kaya dengan tangan hampa, dan menolong Israel hambanya. Saudara, perayaan Maria diangkat ke surga memberi kita kepastian dan harapan akan kebangkitan dan pengangkatan kita ke surga pada penghakiman terakhir. Ini merupakan tanda bagi kita bahwa suatu hari nanti, melalui rahmat Tuhan dan kehidupan kita yang baik, kita pun akan bergabung dengan Bunda Maria dalam memuliakan Tuhan. Hal ini menunjukkan jalan bagi semua pengikut Kristus yang meniru kesetiaan dan ketaatan Maria pada kehendak Allah. Pengangkatan Maria merupakan pahala atas kehidupan sucinya, maka perayaan ini mengingatkan kita bahwa kita juga harus suci, baik jiwa maupun raga, karena tubuh kita akan dimuliakan pada hari kebangkitan kita. Santo Paulus mengatakan kepada kita bahwa tubuh kita adalah bait Allah karena Roh Kudus berdiam di dalam kita. Ia juga mengingatkan kita bahwa tubuh kita adalah anggota tubuh Kristus.
Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, seperti Maria yang rela berkorban, imannya yang tak terhancurkan, dan ketaatannya yang sempurna, kita pun diajak untuk mempersembahkan diri kita di altar dan berdoa memohon perlindungan penuh kasih-Nya dalam membantu kita menjalani kehidupan yang lebih murni dan suci, agar terbebas dari belenggu kejahatan, dari pikiran dan kebiasaan yang tidak murni, tidak adil dan tidak beramal, dan dari ikatan kecemburuan, iri hati, dan kebencian. Tuhan memberkati. Oh perawan yang tanpa noda, Bunda Allah dan Bunda seluruh umat manusia, kami percaya dengan seluruh gairah iman kami akan pengangkatanmu ke surga, dengan seluruh jiwa dan raga. Di surga engkau disambut sebagai ratu dari semua paduan suara para malaikat dan seluruh laskar para kudus. Kami menyatukan suara kami untuk memuji dan memuliakan Tuhan yang telah meninggikan engkau dari segala ciptaan dan untuk memberikan kebaktian dan cinta kami. Amin. Allah yang Maha Kasih, kami bersyukur atas rencana perjalanan apostolik Bapak Suci Fransiskus ke Indonesia. Semoga perjalanan ini menjadi pengalaman iman yang mempererat persaudaraan dalam keanekaragaman, memperkuat bela rasa kepada saudari-saudara kami yang miskin, lemah, tersingkir, dan menderita. Kami mohon kepadamu, berilah kesehatan yang baik bagi Bapak Suci, agar rencana kedatangannya menjadi berkat bagi gereja dan bangsa Indonesia. Semoga kehadirannya membawa sukacita Injil dan membangkitkan pengharapan bagi terciptanya kerukunan, kedamaian, dan kebaikan bersama. Bersama Bunda Maria, Ibu dan Teladan Iman, serta Bapak Yosef, mempelainya yang amat setia, kami serahkan siapapun yang terlibat dalam persiapan dan pelaksanaan kunjungan apostolik Bapak Suci ini ke dalam kuasa kasih-Mu. Dengan pengantaraan Kristus, Tuhan kami. Amin.